saya Ica di podcast Perpajakan Riau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nafisa Zuhara. Saya yang akan memandu episode podcast kali ini. Untuk host podcast sebelumnya, karena ini lagi cuti ya guys. Nah, sebelum itu makasih nih untuk teman-teman yang udah menyaksikan episode podcast sebelumnya. Buat teman-teman yang belum menyaksikan, bisa disaksikan di YouTube channel SMK Spasi Perpajakan Riau. Nah, hari ini kita kedatangan ibu guru yang cantik sebagai narasumber kita gitu. Ibu guru inilah yang akan ditemui siswa jika terlibat masalah di sekolah. Dengar-dengar sih, ibu guru ini terdengar garang loh. Oke, masa iya sih? Oke, langsung saja kita undang narasumber kita hari ini, Ibu Ade Mahalia Agustin, SPD, selaku Guru BK SMK Perpajakan Riau. Halo Nafisa. Halo Bu, selamat datang Bu di studio podcast Perpajakan Riau. Oke, senang ya bisa diundang sebagai tamu guru pertama nih di podcast SMK Perpajakan Riau. Suatu yang membanggakan. Iya, jadi suatu hal yang membanggakan gitu. Jadi kalau boleh tahu ya, tim podcast ini milih Ibu sebagai narasumber pertama di podcast ini karena apa? Ya karena Ibu sangat luar biasa Bu. Wah, sangat luar biasa. Sangat luar biasa ya. Sangat luar biasa. Ibu sendiri gimana nih Bu, kabarnya, sehat kan? Luar biasa. Di tengah wabah ya, wabah yang kita semua merasakan, tapi kita harus tetap happy, semangat ya. Happy semua. Terus Bu, apa aja nih Bu kesibukan Ibu pada masa pandemi ini? Kesibukan tetap. Kalau Ibu itu terus mengajar dari jam 7 sampai jam 4 Ibu standby di sekolah. Terus nanti dari Jumat sampai Minggu itu Ibu ada kegiatan di luar di Dinas Pariwisata. Sibuk ya Bu ya? Jadilah. Bu lupa, boleh lah Bu sapa dulu penonton podcast kita di luar sana. Oh oke. Jadi Nafisa, podcast kita ini ada fansnya nggak gitu? Misalnya Ibu sapa sahabat podcast Perpajakan Riau atau apa gitu? Ada Bu, yang Ada. ya apa aja Bu? Apa aja? Apa aja? Oh, oke, boleh. Selamat pagi, karena ini tag-nya pagi ya. Iya. Selamat pagi sahabat podcast Perpajakan Riau. Nama Ibu Ade Mahalia Agustin, SPD, Ibu Guru BK di SMK Perpajakan Riau, dan apa lagi ya? Ibu, tanggal lahir perlu nggak bisa? Kalau Ibu mau nyampaikan silahkan Bu. Tanggal lahir Ibu lahir di Tembilahan 7 Agustus 1997. Ibu merupakan lulusan BK Unri 2019. Mungkin itu aja ya. Masih single Bu? Oh, kalau single sampai hari ini Ibu masih single. Mungkin bagi yang mau kenalan ya Nafisa ya. Ya itu isyarat loh ya yang buat penonton kita di luar sana. Bercanda. Oke, bercanda. Betul nggak sih Bu, kalau misalnya guru BK nih terkenal garang gitu, terus ditakutin sama siswa-siswanya, itu tuh fakta atau mitos Bu? Kalau menurut Nafisa, Ibu gimana? Setelah perjumpaan kita yang lumayan lama, setelah kita luring ini gimana? Ya nggak garang sih ya Bu, Nggak yang garang. pendapat saya Ibu tuh nggak garang. Oke, dan benar bahwa guru BK itu merupakan sahabatnya siswa. Jadi ada jargon BK itu bahwa guru BK adalah sahabat siswa. Jadi nggak benar bahwa guru BK itu garang, kerjanya marah-marah, dan juga selalu mengurus masalah siswa. Itu merupakan hal yang nggak benar. Karena guru BK itu juga mengurus anak-anak yang berprestasi, mengurus sampai ke school anak, itu biasanya guru BK harus dilibatkan. Keren ya? Terus ya Bu, oke, hari ini kita tuh akan berbincang-bincang seru nih Bu, seputar dilema anak SMK untuk memilih kuliah atau kerja. Oh, oke.
Oke kan, siswa-siswa SMK saya sendiri, siswa SMK nih kan, banyak orang di luar mikirnya lulus SMK nih kan pasti langsung kerja nih ya kan Bu? Iya. Tapi kan banyak juga siswa SMK tuh memilih untuk melanjutkan kuliah. Situasi ini tuh menyebabkan dilema gitu Bu. Menurut pandangan Ibu selaku guru BK bagaimana Bu? Dilemanya memilih antara kuliah atau kerja. Iya. Oke. Jadi kalau masalah dilema, kalau dalam Ibu sampaikan itu sama abang-abang kalian, abang-abang Nafisa terutama di kelas 12 bahwa cari dulu apa yang paling dekat dengan kita. Apa peluang yang paling dekat dengan kita, maka kejarlah itu dulu. Kalau peluang yang paling dekat dengan kita adalah dunia kerja, misalnya nih, udah ada di tempat magang nawarin kita kerja, atau kita punya keluarga yang punya perusahaan, atau saudara dan segalanya, atau intinya adalah relasi. Kita udah punya relasi ke dunia kerja, maka utamakanlah kerja dulu. Kenapa Ibu bilang gitu? Karena anak-anak SMK ini adalah anak-anak yang dipersiapkan untuk langsung terjun ke dunia kerja. Jadi nggak ada masalah. Tapi jika peluang yang paling utama itu adalah perkuliahan, karena kerja nih udah nggak ada nih, nggak ada peluang kerja, nggak ada relasi kerja di tempat kerja, di tempat magang nggak ada, maka lanjutkanlah untuk memilih studi lanjutan kuliah gitu kalau menurut Ibu. Nah, gitu. Terus Bu, bagaimana cara kita nih memantapkan langkah kita selanjutnya untuk memilih lanjut kuliah atau terjun ke dunia kerja? Lanjutannya, oke. Kalau kita Cara memantapkan langkah kita ya, oke. Ya. Kalau kita udah mantap untuk terjun ke dunia kerja, Ibu sampaikan di kelas karena kita di SMK Perpajakan ini guru BK-nya masuk kelas, ya. Jadi keren ya. Keren. Nah, guru BK-nya masuk kelas, jadi Ibu selalu sampaikan bahwa pemantapan salah satu untuk masuk peluang kerja ke dunia kerja itu adalah mengikuti seluruh sosmed-sosmed, Instagram, Facebook, dan WA yang berhubungan dengan dunia kerja. Salah satu contohnya mungkin Loker Pekanbaru kalau di Instagram, terus masuk WA-nya Pekanbaru Jobs, masuk ke Telegram. Jadi memasuki seluruh, mengikuti, memfollow seluruh sosial media yang untuk kita cari peluang-peluang kerja. Kalau kita mau masuk kuliah, oke ya, kita pemantapannya tadi itu pertama dunia kerja ya Nafisa. Iya, Bu. Oke, setelah kita memutuskan untuk memantapkan kuliah, apa hal yang harus pertama dilakukan adalah bahwa cari tahu dulu kampus mana yang ingin kita masuki. Oke, setelah tahu kampusnya, lihat lagi akreditasi kampus itu seperti apa. Itu yang paling utama. Karena apa? Karena ketika kita masuk ke dunia kerja, orang yang pertama kali lihat CV kita, HRD yang lihat CV kita itu, mereka akan lihat akreditasi kampusnya apa. Oke, setelah Jadi akreditasi kampus itu sangat berpengaruh. sangat berpengaruh. Karena ketika HRD nanti lihat kita, oh ini akreditasinya udah C, dia nggak akan lagi lihat kita punya kemampuan apa, kita punya organisasi apa, pengalaman kerja apa, dia udah nggak lihat. Perusahaan-perusahaan besar terutama. Oke Bu. Terus Bu, apa sih pentingnya kuliah Bu? Pentingnya kuliah. Wow ya, pertanyaannya apa sih pentingnya kuliah di zaman yang seperti ini? Oke, pentingnya kuliah sama dengan artinya itu sama dengan pentingnya menuntut ilmu. Sama pentingnya. Sama pentingnya dengan kita, kenapa kita SD, kenapa kita SMP, kenapa kita SMA ataupun SMK, sama. Artinya adalah ketika kita kuliah, kita akan membentuk pola pikir yang lebih matang lagi. Terutama ya Nafisa sendiri OTKP ya. Iya Bu. Nafisa sendiri OTKP, ketika Nafisa memutuskan untuk kuliah, Nafisa akan mematangkan lagi ilmu Nafisa yang ada di SMK di bangku kuliah. Maka dari itu, untuk anak-anak yang kuliah itu adalah anak-anak yang pengetahuannya pasti lebih daripada anak-anak yang hanya lulusan SMK. Jadi Nafisa mematangkan ilmu lagi yang didapat di SMA melalui kuliah, yang
harus linear dengan jurusan di SMK. Oke. Emangnya Bu, kuliah itu udah menjamin kita mendapatkan pekerjaan? Enggak, pastinya enggak. Karena pekerjaan itu berhubungan, salah satu yang selalu Ibu sampaikan dan kita semua perlu tahu itu, bahwa pekerjaan itu didapat salah satunya dengan membangun relasi yang baik. Dengan cara kita pandai membangun relasi yang baik, itu salah satu cara biar kita mendapatkan pekerjaan. Bukan hanya dengan kuliah. Buktinya sekarang ada penelitian yang mengatakan bahwa S1 itu lebih banyak menjadi pengangguran daripada anak-anak yang tidak S1. Ada penelitiannya, nanti silahkan cari semuanya di Google. Silahkan dicari. Emangnya Bu, bisa nggak sih Bu kita tuh kuliah terus kita tuh sambil kerja gitu Bu? Bisa, bisa banget dan boleh banget. Dan orang-orang yang bisa kuliah sambil kerja itu berarti orang-orang yang smart. Karena apa? Karena dia bisa membagi waktu, bisa membagi pekerjaan dan perkuliahan yang tugasnya luar biasa. Dan tentu kalau kita memilih untuk kuliah sambil kerja, kita tidak bisa kuliah sambil kerja itu di kampus-kampus ternama seperti negeri lah intinya. Tidak bisa, karena kan kita tidak bisa menyesuaikan waktu kuliah kita dengan waktu kerja. Tapi ketika kita memilih kampus-kampus yang mungkin kita tahu, nanti Ibu bisa kasih tahu, kita bisa bahas kampus-kampus apa yang bisa dipilih untuk kalian bisa kerja sambil kuliah. Nah, begitu semuanya. Terus nih kan Bu, banyak nih masyarakat yang bilang kalau berasumsi gitu bahwa perempuan tuh nggak perlu gitu pendidikan yang tinggi-tinggi kali. Pada akhirnya tuh mereka juga akan mengurus rumah. Menurut Ibu bagaimana stigma tersebut? Oke, stigma yang sampai sekarang itu ada ya Nafisa? Iya, betul sekali. Sebelumnya Ibu jawab, Ibu mau nanya, apakah Ibu atau ayah Nafisa pernah bilang gitu? Enggak sih Bu. Enggak ya, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillahnya orang tua Nafisa adalah orang tua yang smart pastinya. Orang tua yang terbuka akan dunia yang luas. Kenapa itu stigma yang salah besar? Salah besar. Walaupun pada ujungnya kita berdua ini Nafisa hanya menggendong anak, mencuci pakaian ujung-ujungnya, memasak, menunggu suami pulang. Tapi kita mendidik anak itu nanti kita perlu apa? Perlu ilmu ya. Kita perlu ilmu. Di mana kita dapat ilmu itu kalau kita tidak mengenyam pendidikan. Gitu. Jadi pentingnya salah satu contoh simpel yang selalu Ibu sampaikan ke siswa ya di kelas, bahwa sesimpel-simpelnya ilmu yang kita dapat itu kita bisa baca di belakang susu formula itu bahwa susu itu hanya tahan 3 jam. Ketika kamu susukan, nanti ketika kita susukan anak kita pakai susu formula itu hanya tahan 3 jam. Jadi ketika kita tidak bersekolah, ketika kita tidak pandai membaca contohnya, ketika kita tidak paham ilmu itu, otomatis kita akan kasih susu anak itu walaupun dia nggak habis ya udah nanti dikasih lagi, padahal nggak boleh. Hanya boleh 3 jam berlakunya susu. Taunya dari mana? Pasti karena kita berpikir, karena kita pandai membaca, karena kita punya ilmu. Jadi salah besar. Dan satu lagi, laki-laki, karena Ibu punya banyak teman laki-laki, laki-laki dia tidak akan mau mencari perempuan yang di bawahnya dia. Ketika dia SMA, dia nggak akan mau cari perempuan yang tamatan SMA. Dia pasti akan cari perempuan yang lebih pintar dari dia. Yang pastinya S1 lah. Kenapa nggak laki-laki aja gitu yang kayak gitu, yang memenuhi itu tadi kriteria yang seperti itu? Kenapa harus dia tuh maunya tuh perempuan yang lebih dari dia? Kenapa nggak dia aja yang lebih dari si perempuan gitu? Pasti karena laki-laki itu, dia itu kan yang akan membawa kita kemanapun bisa. Jadi dia akan temui, kita akan ketemu dengan kolega-koleganya dia, teman kerjanya dia, alumni-alumni sekolahnya dia.
pasti temannya bakalan nanya, tamat apa calon kamu, tamat apa istri kamu, tamat SD, nggak akan mau dia. Atau hanya sebatas tamat SMP. Kalau tamat SMK itu udah luar biasa, udah hebat gitu. Jadi itu alasan perempuan itu harus independen, harus mandiri, independen, dan berwawasan luas. Salah satu wawasan luas itu terbukti ketika kita punya pendidikan yang baik gitu. Nah begitu. Kan ini Bu, ada beberapa kasus yang mereka memilih kerja terlebih dahulu baru melangsungkan kuliah nih Bu. Tapi setelah mereka terjun ke dunia kerja, udah ngerasain tuh Bu enaknya kerja, punya penghasilan sendiri. Jadi udah nggak kepikiran lagi gitu Bu untuk melangsungkan kuliah gitu. Menurut Ibu bagaimana gitu pendapat Ibu? Kalau pendapat Ibu itu nggak ada masalah. Karena apa? Karena ketika kita terlalu menuntut apa yang ingin kita tuntut, kita ingin menunjukkan apa. Sementara kita itu yang paling terpenting adalah gimana kita biar dapat kerja, apalagi untuk SMK. Gimana bisa langsung ke dunia kerja dan dapat kerja. Ketika udah keenakan, nggak masalah. Kita fokus di kerja kita, salah satu untuk menambah pengetahuan dan ilmu lagi, rajin-rajin ikut seminar. Seminar yang berhubungan dengan kerjaan kita gitu. Jadi nggak ada masalah. Mungkin itu Nafisa. Oke Bu. Kan kita nih kan Bu terus lulus nih dari SMK. Udah dapat pastinya sertifikat kompetensi. Benar. Jadi sertifikat kompetensi ini apakah menjamin kita akan mendapatkan pekerjaan Bu? Sertifikat kompetensi ya, tidak menjamin kita dapat pekerjaan, tapi itu akan menunjang CV kita. Itu akan menunjang orang memperhatikan bahwa oh dia punya sertifikat kompetensi, apalagi sertifikat yang diperhitungkan itu adalah sertifikat kompetensi yang dikeluarkan oleh LSP P1. Seperti di SMK Perpajakan, kita itu udah punya sertifikat yang berlambangkan Garuda. Jadi kita bangga ya sebagai warga SMK Perpajakan bahwa sertifikat kita nanti dikeluarkan oleh LSP P1 dan berlambang Garuda yang bisa kita bawa ke luar negeri bahkan. Dan itu menunjang sekali. Wow, saya sangat bangga menjadi siswa di SMK Perpajakan Harus. ini. Nah ya Bu. Terus kan Bu, menurut Ibu apa kelebihan kuliah, apa kelebihan kerja Bu? Kelebihan, oke ya kita bicara kelebihan. Kelebihan kita kuliah, apa ya Nafisa? Kelebihan kita kerja. Kita kerja dulu atau kuliah dulu ini? Bisa kerja dulu mungkin, baru kuliah. Itu tapi bisa semuanya lah Bu, bisa dari sudut pandang mana aja. Kelebihan orang ya, oke kita bicara kelebihan orang yang bekerja itu dia udah dianggap mandiri. Kelebihan orang yang bekerja itu dia dianggap udah mandiri karena bisa menghasilkan uang sendiri. Walaupun ketika kita kuliah itu nggak menutup kemungkinan bahwa kita akan bisa dapat uang. Dari mana? Salah satunya dari beasiswa mungkin gitu. Jadi salah satu kelebihan orang yang bekerja itu orang yang bekerja biasanya orang yang akan terlihat lebih mapan, terlihat lebih mandiri, dan terlihat lebih meyakinkan di mata lingkungan lah, Kita masyarakat di mata masyarakat lah. Tapi ketika kelebihan orang yang kuliah mungkin orang yang kuliah itu terlihat lebih ya banyak orang bilang bahwa orang anak kuliahan nih, stigma anak kuliahan gitu, keren, kongko sana sini, main sana sini, padahal dia nggak tahu nanti betapa pahitnya dunia setelah dia kuliah gitu. Jadi gak ada masalah, tergantung bagaimana pilihan kita, karena hidup adalah apa Nafisa? Hidup adalah pilihan, tergantung apa yang kita pilih pasti ada konsekuensinya. Nah nih Bu, berbicara tentang pahitnya kuliah nih Bu, boleh nggak Ibu ceritain pengalaman Ibu semasa Ibu kuliah ataupun kerja, terus keluh kesah yang Ibu rasakan selama itu tuh seperti apa gitu Bu? Oke, kalau bicara pahitnya kuliah, Ibu nggak
ngerasain yang pahit, yang benar-benar pahit itu gimana. Karena apa? Karena ibu memilih kuliah sesuai dengan passion ibu. Ibu milih kuliah itu emang ibu mau kuliah di jurusan itu. Jadi ibu nggak tersesat di sana, malahan ibu enjoy, senang kuliah pada masa kuliah itu dengan tugas, dan ibu rindukan itu dengan tugas yang baru dikasih hari ini, baru dikasih sekarang Nafisa, dan dikumpul besok jam 7 pagi. Kalau enggak, keluarlah nilai C, keluarlah nilai D. Jadi ibu rindukan. Kok bisa ibu rindu sama tugas, Bu? Iya, ibu rindukan karena kalau sekarang ibu lah yang memberi tugas ya. Iya. Ibu rindukan itu, dan ibu rindu kejar-kejaran ngejar waktu ibu nyusun nih, ibu kejar-kejaran nemuin dosen untuk bimbingan. Ibu nunggu di pintu sini, dosennya keluar di pintu sana karena dia nggak mau jumpa ibu. Bayangkanlah, ibu rindu itu. Jadi ibu rasa kita harus ubah mindset bahwa kesulitan itulah yang akan nanti kita bisa ceritakan ke orang lain, yang bisa kita share. Kalau kita hanya cerita kita bahagianya, itu udah biasa. Tapi ketika kita men-share pengalaman kita yang pahit, yang menyedihkan, itu akan jadi pelajaran lagi untuk orang lain. Gitu. Nah, begitu teman-teman. Terus Bu, ini terakhir nih Bu, boleh nggak kasih tips atau beberapa hal yang perlu dipertimbangkan untuk kita memilih melanjutkan kuliah atau terjun ke dunia kerja nih Bu, biar kita tuh nggak tersesat nanti di kemudian harinya gitu, dan nggak menyesal gitu Bu. Oke. Salah satu tips bagaimana kita memilih antara kerja dulu atau kuliah dulu, mungkin tadi udah disampaikan di awal ya, Yep. bahwa pertimbangkan dulu peluang yang ada. Peluang yang ada saat ini yang mendekati ke kamu. Ketika kamu memang udah punya peluang kerja, tempat kerja, relasi untuk masuk dunia kerja, maka pilihlah dulu dunia kerja. Tetapi ketika memang kamu udah punya niat untuk melanjutkan ke perkuliahan, untuk menambah ilmu lagi, untuk mendapatkan gelar yang lebih baik mungkin gitu, pertimbangkanlah yang pertama, pilihlah kampus yang akreditasinya minimal B. Oke, setelah pilih kampus yang akreditasinya B, terus kamu juga harus pilih, kalian juga harus pilih jurusannya juga. Jurusannya itu linear kah, tidakkah dengan pribadinya kita. Ketika kita SMK Nafisa, berarti harus linear dengan jurusan ketika kita SMK. Karena apa? Karena kita nggak akan kesulitan, karena kita nggak akan mulai dari nol, tapi udah mulai dari 50-70 ilmunya. Oke, setelah itu kalian harus pahami bahwa kalian cari mata kuliah yang akan kalian ampu nantinya. Itu semua ada di Google ataupun di website resmi kampus tersebut. Kalian cari mata kuliah semester 1 jurusan apa, misalnya administrasi. Begini-begini, kira-kira sanggup atau tidak? Jadi kalian tidak tersesat yang tidak bisa kembali. Hati-hati, yang salah pilih jurusan maka kalian akan tersesat dan tidak bisa kembali lagi. Nah teman-teman, untuk kesimpulan episode podcast kita kali ini adalah, apapun pilihan teman-teman saat ini, mau itu kuliah ataupun kerja, kedua hal tersebut sama-sama baik, tergantung teman-teman menjalaninya. Mungkin kalau teman-teman punya rezeki lebih, bisa kuliah terlebih dahulu. Jika tidak, mungkin bisa langsung terjun ke dunia kerja terlebih dahulu. Oke, sekian podcast kita hari ini. Terima kasih untuk Bu Ade, narasumber kita yang sangat luar biasa. Oke Bu. Oke, jadi sebelum saya tutup, saya akan menyampaikan kata-kata mutiara nih. Jadi jalani hidup itu sesuai dengan keinginan kalian. Jangan menjalani hidup itu berdasarkan keinginan orang lain, karena tokoh utama dalam hidup ini adalah diri kalian sendiri. Mungkin Ibu Ade ada kata-kata motivasi atau kata-kata mutiara yang ingin Ibu sampaikan kepada para penonton podcast kita di luar sana? Oke, silakan. boleh. Kalau pesan untuk podcast hari ini ya mungkin, fokus pada tujuanmu, fokus pada tujuanmu, carilah jalan yang menurut kamu paling benar. Dan ketika kamu tersesat di jalan yang kamu pilih, temuilah ibu,
sebagai guru BK dan ibu akan tunjukkan jalan yang paling baik untuk kamu. Oke. Sangat keren. Oke teman-teman, see you in the next podcast.